Ibu Erta Reza, MM A13022557 dari Prodi PGSD, kelas 1C mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rizkyana, Magister Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang manajemen pendidikan peserta didik. Pokok bahasan yang pertama yaitu manajemen pendidik. Manajemen menurut Terry tahun 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain, atau manajemen is accomplishing of the predetermined objective through of the effort of other people. Pengertian manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan tahun 2014 adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, rekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, penampilan atau pengembangan, dan pemberhentian. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Dan yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Apa sih kewajiban dari seorang pendidik? Yang pertama, kewajiban pendidik yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga yaitu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hak dari seorang pendidik. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas atau hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Sipardi tahun 2013. 1. Guru sebagai pengajar. 2. Guru sebagai pendidik. Guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pelatih. 5. Guru sebagai penasehat. 6. Guru sebagai model dan teladan. 7. Guru sebagai korektor. 8. Guru sebagai organisator. 9. Guru sebagai motivator. 10. Guru sebagai fasilitator. Yang ke-11, guru sebagai pengolah kelas. 12. Guru sebagai mediator. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Penguasaan kompetensi pendidik. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. 10 kompetensi versi CBTA kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yaitu 1. Menguasai bahan. 2. Mengolah program pembelajaran. Yang ketiga, mengolah kelas. 4. Menggunakan media atau sumber belajar. 5. Menguasai landasan kependidikan. 6. Mengolah interaksi pembelajaran. 7. Menilai prestasi siswa. Yang ke-8. Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan. Yang ke-9. Mengenal dan menggunakan administrasi sekolah. Dan yang terakhir, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna untuk keperluan pengajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi 1. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya bagi penguasaan teoritis maupun praktis.
yaitu rekrutmen dan seleksi guru atau staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi, yaitu rasional, ilmiah, dan objektif. Yang kedua, cara dan metode seleksi. Cara dan metode seleksi dalam rekrutmen seleksi guru yang pertama itu seleksi persyaratan administrasi, pengetahuan umum, psikologi, wawancara, dan referensi. Adapun tujuan dari rekrutmen dan seleksi guru dan staf ini yaitu untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Dan yang terakhir itu untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah. Pokok bahasan yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Asmendri tahun 2014, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, yaitu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objektif, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama. Yang ketiga, itu polisi. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat, itu programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan. Yang kelima, itu prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berturut. Oleh karena itu, prosedur diartikan juga sebagai sekuen yang berarti kegiatan-kegiatan yang telah diseleksi. Nah, yang keenam yaitu schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Yang terakhir yaitu budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Selanjutnya itu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di situs sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Dan yang kedua yaitu sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria acuan patokan atau standar kriteria reference, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu kriteria acuan norma atau norm criterion reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah di sini terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung yang akan diterima. Selanjutnya yaitu rekrutmen peserta didik. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012 antara lain: 1. Pembentukan panitia penerimaan. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan atau pemasangan pengumuman. Yang keempat,
pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang terima. Dan yang terakhir yaitu daftar ulang. Orientasi peserta didik. Adapun orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi ialah menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung, dan perlengkapan. Oke guys, mungkin hanya itu materi yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih.